Bismillah, al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Inilah doktrin para habib kepada mukibinnya, agar mukibin tidak menyinggung dan mengkritisi kelakuan para habib yang banyak maksiat. Para habib klan Ba'alawi selalu membodohi pengikutnya dengan kata-kata al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Maksudnya agar para pengikutnya selalu menghormati para habib, tidak boleh mengkritik habib, namanya su'ul adab, tak punya adab. Tak punya adab, maka ilmu itu percuma menurut mereka. Hal ini berlaku untuk para kibin-kibin dan jongos-jongos, supaya tunduk patuh kepada para habib, menyerahkan hartanya kepada habib, menyerahkan anak perempuannya kepada para habib. Bila perlu, mereka kaki-kaki para habib. Tapi bagi habib sendiri, adab itu tidak berlaku. Ada kiai yang ditamparin sama habib, mulut kotor bau naga sering melaknat. Ilmu pun di bawah standar para ustadz-ustadz di kampung kita. Bacaan Al-Quran yang amburadul, tafsir hadis yang asal-asalan. Yang paling luar biadab lagi, gelar habib yang disanding khusus bagi Nabi Muhammad juga dirampas untuk menggelari diri mereka sendiri. Sungguh luar biadab para habib klan Ba'alawi ini. Maksud al-adab fauqal ilmi, walaupun itu bukan hadis tapi kata mutiara Arab, maksudnya ialah orang mukmin itu harus baik akhlaknya, sebagaimana banyak hadis yang menerangkan hal itu. Akhirnya sekarang habib harus dikritik, harus diverifikasi dan harus mau dites DNA, karena para habib banyak menyesatkan umat Islam dengan khurafat-khurafatnya. Di antara yang tegas dari kalangan akademisi mengkritik para habib ialah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau tegas, bahkan bersumpah demi Allah menyatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat penting, karena ini bukan lagi sekedar suara warganet, ini adalah bukti bahwa dukungan dari kalangan akademisi benar-benar nyata. Sudah tentu dukungan terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak muncul begitu saja. Katanya membahas nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Membahas nasab tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya, kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif, saya bakal kurang gawe. Mas Khalid misalnya tak bahas, kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Ba'alawi bukan nasab Nabi. Bukan, demi Allah tidak sambung nasab Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi SAW. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi, hentikan. Dukungan tersebut tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari gabungan kekecewaan sosial, perubahan zaman dan momentum digital yang kini sulit dikendalikan oleh otoritas lama, dalam hal ini klan Ba'alawi. Setidaknya ada 3 realitas besar yang menjadi tolak ukur mengapa klan Habib Ba'alawi hari ini nyaris tidak memiliki peluang untuk menegakkan kembali nasabnya. Pertama, umat sudah berubah. Hal pertama yang harus kita fahami adalah karakter umat hari ini sudah berubah. Dulu simbol cukup untuk membuat orang percaya, gelar Habib bisa menjadi legitimasi otomatis. Tapi generasi sekarang hidup di era mesin pencari, arsip digital, dan debat terbuka. Klaim apapun, terlebih klaim nasab, tidak lagi diterima hanya karena diwariskan secara turun-temurun. Tapi klaim itu harus diuji, harus dibuktikan, dan ingin dibedah dengan metodologi. Di titik inilah Kiai Haji Imaduddin membaca celah zaman. Ia tidak tampil sebagai orator emosional. Ia membingkai kritiknya sebagai telaah ilmiah. Ia berbicara tentang historiografi, tentang keterputusan dokumen, tentang pentingnya verifikasi independen. Bagi
sebagian umat, pendapatan ini terasa segar, terasa rasional, terasa modern, dan yang paling penting terasa sangat berani. Kedua, ada zona steril kritik yang mulai retak. Ada faktor fisiologis yang jarang dibahas secara terbuka. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat memendam perasaan bahwa ada struktur sosial keagamaan yang seolah memiliki zona steril kritik. Ketika sebuah kelompok dipersepsikan memiliki legitimasi berbasis garis darah yang sulit disentuh, maka secara sosiologis akan muncul dorongan koreksi. Bukan selalu karena kebencian, tapi karena naluri egalitarian yang tumbuh dalam masyarakat modern, keinginan untuk menyetarakan semua orang di hadapan akal sehat dan verifikasi. Dalam sejarah Islam, legitimasi nasab memang sering bersinggungan dengan kekuasaan dan otoritas. Kita mengenal bagaimana konflik politik masa lalu melibatkan klan-klan besar seperti Bani Umayyah dan Bani Hashim. Nasab bukan lagi sekedar silsilah, ia bisa menjadi sumber legitimasi sosial, bahkan kekuatan politik. Dan pola ini terus berulang dalam berbagai bentuk di sepanjang sejarah. Maka ketika hari ini nasab Ba'alawi dipertanyakan, sebagian umat membacanya bukan hanya sebagai isu genealogis, tetapi sebagai isu otoritas. Ketiga, media sosial mempercepat segalanya. Realitas ketiga adalah efek media sosial. Algoritma menyukai kontroversi. Semakin sensitif isu, semakin cepat ia menyebar. Video klarifikasi dibalas video bantahan, potongan ceramah dipotong ulang, narasi menjadi terfragmentasi. Dalam situasi seperti ini, pihak yang tampil sebagai pengkritik status quo sering mendapat simpati lebih besar. Publik modern cenderung berpihak pada sosok yang dianggap melawan arus. Lalu bagaimanakah akar historis klan Ba'alawi? Dalam tradisi internal, nasab mereka ditarik kepada sosok Ahmad Al-Muhajir yang menurut klaim mereka hijrah ke Hadramaut pada abad ke-9 Masehi. Dari sana berkembanglah komunitas Alawi dengan literatur nasab yang disusun oleh para ulama Hadramaut, termasuk tokoh seperti Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Dalam kerangka tradisi, struktur itu memang ada dan telah lama diakui di lingkungan internal mereka. Namun kritik yang muncul bukan pada keberadaan tradisi itu, kritik justru mengarah pada standar pembuktiannya. Pertanyaannya sederhana tapi tajam, apakah dokumentasi tersebut memenuhi standar historiografi modern? Apakah ada verifikasi silang dari sumber independen? Apakah manuskrip-manuskrip itu telah diaudit secara filologis oleh akademisi non-afiliasi? Disinilah medan pertarungan yang sebenarnya berada. Apakah klan Ba'alawi masih mempunyai peluang untuk bertahan dengan pembelaan berbasis data ilmiah? Jawabannya jujur masih, tapi ini kata pepatah bagaikan menegakkan benang basah. Waktu yang mereka miliki tidak banyak lagi, dan caranya tidak bisa lagi defensif seperti yang selama ini dilakukan oleh sosok Rizik Syihab. Jika respon yang diberikan hanya berupa penguatan otoritas moral atau seruan agar umat tetap taat dan tidak mempertanyakan nasab Ba'alawi, justru ini akan memperkuat narasi lawan. Publik hari ini alergi terhadap kesan anti-kritik. Setiap penolakan tanpa transparansi akan dibaca sebagai indikasi kelemahan. Sebaliknya, jika dilakukan langkah radikal berupa keterbukaan total, membuka manuskrip asli, mengizinkan audit independen lintas negara, melibatkan sejarawan dan filolog yang tidak memiliki ikatan emosional, maka situasinya mungkin bisa berubah. Dalam dunia akademik, klaim yang mampu bertahan dari uji kritik justru akan semakin kokoh. Transparansi adalah satu-satunya jalan untuk mengubah persepsi. Masalahnya, polemik ini sudah terlanjur menjadi pertarungan opini, bukan lagi sekedar diskusi ilmiah. Dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin kini mengalir bukan hanya karena argumen, tetapi karena ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap mapan. Jika Habib Ba'alawi tidak segera menggeser arena dari opini ke laboratorium akademik, maka opini publik bisa mengeras sebelum data sempat berbicara. Pada akhirnya, ini bukan sekedar soal benar atau salah sebuah silsilah. Ini adalah tentang bagaimana otoritas diuji di era keterbukaan. Ini tentang apakah tradisi sanggup berdialog dengan metodologi modern. Dan ini adalah tentang keberanian dari kedua belah pihak untuk membawa perdebatan keluar dari ruang emosi menuju ruang verifikasi. Gelombang sudah bergerak, dukungan sudah terbentuk. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, siapa yang paling siap diuji secara terbuka? Tulis komentar tuan-tuan, jangan lupa like and subscribe channel kecil ini. Alhamdulillah.